Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kurotayun dengan NPM 2115061103 dari kelas PSTIB. Kali ini saya ingin mempresentasikan beberapa English exercise untuk yang bisa digunakan untuk berlatih bahasa Inggris dengan topik yang saya angkat kali ini seperti yang ada di slide. Yang pertama ada describing people, comparative sentences, part of speech, tenses, adjectives order, dan adjective and passive voice, conditional sentence, for and since, infinitive, dan yang terakhir possessive adjective preposition. Baik, pada soal pertama di sini ada dialog antara Frederick dan George. Frederick berkata kepada George, "Buddy, where have you been? We've been searching for you." Dan George, I somehow know blank 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 Komodo Island. We'll talk about it later. Dan kita akan menentukan preposisi apa yang tepat untuk mengisi space kosong yang ada di soal. Lalu yang kedua itu blank 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 a helicopter. It's prohibited to push random buttons. Dengan masih perintah yang sama, kita harus menentukan preposisi mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat. Lalu yang ketiga ada dialog antara Anya dan Mama Yor. Anya berkata, "Mama, do you remember the address of the tailor we used to go?" Dan Mama Yor menjawab, "Of course, the tailor is blank blank Forgot Street." Dan kita akan menentukan preposisi yang akan digunakan. Kemudian ada di soal nomor keempat, ada dialog antara Yuri dan Yor. Yang pertama Yuri, dia bertanya, "Sister, where are you? Want to have some lunch together?" Kemudian Yor, "Sorry Yuri, I'm still blank 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 the hospital." Dan Yuri berkata lagi, "Oh my god, what happened?" Dan Yor menjawab, "Yuri, I work here." Dan masih kita harus menentukan preposisi apa yang paling tepat. Dan untuk soal terakhir di bagian preposisi itu ada dialog antara Becky dan Damian. Becky bertanya kepada Damian, "Do you know where Anya is?" Damian menjawab, "I think she's blank blank supermarket. I recommend you guys to try these questions, to answer these questions by yourself first, and then we'll go on the explanation." Oke, jadi preposition dalam bahasa Inggris itu umumnya ada 3, in, on, at. Dengan in itu digunakan untuk menjelaskan time atau location yang general, seperti misalkan tahun, centuries, decades, months, weeks, atau locationnya seperti country, city, atau neighborhood. Kemudian mengerucut ke on itu digunakan untuk yang lebih spesifik, seperti misalnya days, weekend, atau untuk location, streets, dan avenue. Kemudian yang paling terakhir itu sangat spesifik, itu at. Itu digunakan untuk hours, jam, atau alamat yang spesifik, lokasi spesifik. Maka berdasarkan penjelasan yang tadi, kita bisa menjawab 1, itu jawabannya in, karena kita menerangkan Komodo Island. Komodo Island itu dia general, bigger kan. Jadi kita pakai in. Kemudian yang nomor 2, jawabannya juga in, karena sebagai tambahan juga, in juga tuh digunakan untuk transportasi yang kita tidak bisa berdiri, contohnya helikopter. Kemudian untuk soal nomor 3 itu jawabannya at, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, at itu digunakan untuk alamat spesifik atau lokasi spesifik, dimana di sini ada Forgot Street, yang dimana alamat ini kan sangat spesifik. Kemudian yang nomor 4, itu jawabannya at, karena sebagai tambahan untuk menjelaskan seseorang ada di lokasi tertentu, misalkan di hospital, jika dia memakai at, itu berarti dia sedang berada di hospital, bukan dia yang menjadi pasien. Kemudian untuk yang nomor 5, jawabannya adalah on, karena seperti yang telah dijelaskan tadi,
itu menjelaskan lokasi yang lebih spesifik namun tidak terlalu spesifik. Nah, baik, kemudian lanjut ke soal nomor 6. This person is missing. How would you describe his physical feature to people you ask on the street? Choose 3 answers. Jadi di sini ada sebuah gambar a boy who's missing and we'll find him by asking the people on the street. Jadi bagaimana kita akan mendeskripsikan ciri-cirinya kepada orang-orang di jalan. Yang pertama, kita lihat pada pilihan pertama ada straight dark hair. Bisa kita lihat jelas straight dark hair. Lalu yang pilihan B curly hair tidak mungkin karena rambutnya tidak curly. Kemudian tan skin tidak, dia light skin ya, yang D. Kemudian blue eye, matanya tidak terlihat biru ya, dia dark eye. Kemudian have eyebrow scar, no he does not, tidak punya have eyebrow scar. Berarti jawabannya adalah A, D, dan F. Kemudian untuk soal nomor 7, you have a chance to build a friend as you want they to be. By physical aspect, you really want to make it looks like your favorite celebrity. How would you describe it to the friend maker operator? Jadi di sini ada gambar yang dimana perempuan ini adalah selebriti favorit kita. Jadi kita akan menerangkan physical feature dari yang pertama slanted eyes. Dapat kita lihat matanya sipit ya, benar slanted eyes. Pointy nose, tidak. Round eyes, no, tadi dia punya slanted eyes. Pale skin, no, she's not pale. Lalu flat nose, ya betul flat nose. Kemudian light skin, benar light skin, she has a light skin. Jadi jawabannya adalah A, E, dan F. Kemudian untuk soal nomor 8, your grandfather asked you to search for his favorite guitarist picture on the internet, but he doesn't really remember any further detail about him. Your grandfather described him as a tall guy with dark long curly hair, have a really pointy nose, thin lips, and dark eye. Which one of this picture that your grandfather mean? Dari sini kita bisa dapat data ya. Dia tinggi, a tall guy with dark long curly hair, rambutnya gelap dan gelap, keriting dan panjang. Hidungnya mancung, pointy nose, thin lips, bibirnya tipis, dan matanya gelap, matanya hitam atau coklat, ya gelap. Dari gambar ini yang mana yang your grandfather mean? Option A jelas bukan, because he has a blonde hair. Kemudian opsi B itu no, because she doesn't have a curly hair. He doesn't have a curly hair. Kemudian C, same, he doesn't have a curly hair. So the last guy, the option, yeah, he has curly hair and looks like he is a tall guy. And the point plus is he is holding a guitar. So the answer is D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soke went to market to buy books. Dari sini kita tentukan books itu part of speech apa. Seperti yang kita tahu, books adalah kata benda, maka books adalah noun. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Maka jawabannya adalah A, noun. Kemudian nomor 10, choose the lesser of the two evils. Choose pada kalimat pada soal menunjukkan tindakan, maka choose adalah verb. Verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Maka jawabannya adalah verb. Kemudian lanjut ke nomor 11. A fast car goes fast. Fast yang ditandai bold itu menerangkan bagaimana mobil tersebut bergerak. Maka fast adalah adverb atau kata keterangan.
Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjektif, atau adverb itu sendiri. Maka jawabannya adalah adverb. Kemudian untuk soal nomor 12, which is the correct order? Kita akan menentukan urutan adjektif. Ini ada order of adjectives, penjelasan. Jadi ketika lebih dari satu adjective precedes a noun in English, mendahului sebuah noun dalam bahasa Inggris, itu biasanya adjektifnya itu ditempatkan pada urutan yang spesifik. Jadi bisa dilihat di sini urutannya. Yang pertama itu ada opinion, contohnya pretty, horrible, lovely, cute, unusual, beautiful, atau ugly. Kemudian ada size, huge, tiny. Kemudian age, old, young, new. Kemudian ada shape, round, contohnya round, square, triangle. Kemudian ada color, black, red, yellow. Dan yang terakhir ada origin, like British, Chinese, French, Turkish, Korean, Japanese. Berdasarkan penjelasan yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa the correct order untuk nomor 12 itu adalah D, karena dia yang pertama itu opinion, kemudian yang terakhir jelas origin. Sebelum origin itu ada age, jadi urutannya opinion, age, dan origin. Kemudian untuk nomor 13, which is the correct order, itu jawabannya yang B, a small thin Canadian lady, because urutannya itu ada size dulu, a small, terus kemudian thin itu berarti mungkin bisa masuk shape, kemudian origin yang terakhir Canadian. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 14, di sini ada soal tentang comparative sentence. Yang di nomor 14, Walt is dalam kurung impatient nowadays than he used to be when he was tanda kurung yang. Jadi kita harus mengubah kata yang ada di dalam tanda kurung menjadi bentuk komparatif. Kemudian nomor 15, his room is dark than yours. Masih akan kita ubah ke bentuk komparatif. Dan nomor 16, my Latin class is boring than my English class. Sedikit penjelasan tentang comparative adjective. Comparative adjective itu digunakan untuk membandingkan dua orang atau dua benda. We use comparative adjectives to say that one person or thing demonstrates a high degree. Jadi kita membandingkan jika salah satunya itu memiliki derajat yang lebih tinggi atau kualitas yang lebih baik. Sebagai contoh yang lebih baik untuk pembanding yang lain. Jadi ada beberapa aturan di sini. Kalau misalkan adjektifnya one syllable atau satu suku kata, itu tinggal ditambah er di akhir kata. Misalkan clear becomes clearer. Kemudian jika suku kata adjektif bersuku kata satu berakhir pada konsonan, vowel consonant, itu konsonannya itu yang terakhir didobelin. Jadi big becomes bigger, wet becomes wetter. Kemudian untuk two syllable adjectives, adjektif bersuku kata dua yang berakhiran y, itu di-replace dengan i, kemudian ditambah r. Misalkan rainy becomes rainier dan ugly becomes uglier. Kemudian two syllable adjectives that end in er, le, or au, itu tinggal ditambah er di bagian akhir katanya. Contohnya narrow becomes narrower and simple becomes simpler. Kemudian semua adjektif yang dua suku kata atau lebih dari dua suku kata itu add the word more or less. The word more, jadi kita tambahkan kata more untuk lebih dan less untuk misalnya kurang. Misalkan acceptable becomes more acceptable,
dan unmanageable becomes less unmanageable. Jadi ini artinya more acceptable, bisa lebih diterima, dan unmanageable becomes less unmanageable. Yang tadinya tidak dapat diatur bisa lebih diatur, less unmanageable. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, nomor 14 itu jawaban yang C. Walt is more impatient karena dia lebih dari 2 suku kata nowadays than he used to be when he was younger, karena dia cuma 1 syllable atau 1 suku kata. Kemudian yang nomor 15 jawabannya A, darker, karena dark itu cuma 1 syllable. Kemudian yang nomor 16 itu jawabannya B, more boring. Kemudian selanjutnya nomor 17, ini di sini kita ada soal for and since. Yang pertama, he hasn't had a holiday blank blank last summer. Kita harus menentukan apa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian nomor 18, she hasn't written blank blank Christmas. Dan nomor 19, Carol hasn't eaten meat blank blank ages. Sebelum menjawab, di sini ada sedikit penjelasan. For refers to periods of time. Jadi for itu digunakan untuk sebuah rentang waktu. Misalkan 3 tahun, 4 jam. Ages itu lama, intinya lama banget, lama sekali. A long time, months, years. Lalu di sini contohnya, he lived in Oxford for 3 years and then he moved. Artinya dia tinggal di Oxford selama 3 tahun dan dia pindah. Kemudian untuk since itu refers to a previous point in time. Dia merujuk ke sebuah poin sebelumnya, previous point in time. Jadi misalkan they have lived in Oxford since 2004. Jadi previous pointnya di sini merujuk ke 2004. Mereka telah tinggal di Oxford sejak 2004. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, nomor 17 itu jawabannya since, karena dia last summer itu kan previous point ya, since last summer. Kemudian 18 itu she hasn't written since Christmas, sama seperti sebelumnya, Christmas itu previous point in time juga. Kemudian nomor 19, Carol hasn't eaten meat for ages, karena ages itu rentang waktu kan. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 20, di sini kita ada soal tentang infinitive. Kita akan mengubah kata yang ada di dalam kurung menjadi kata yang grammarnya benar. Yang nomor 20 itu ada he was thrilled blank blank having the cash with him. Kemudian nomor 21, we were ready explaining that action. Dan nomor 22, she was reluctant saying the truth. Sebelum menjawab, di sini ada sedikit penjelasan. Infinitive are non-finite verbs. Infinitive is formed by adding to with a verb. Jadi infinitive itu dibentuk dengan menambahkan to dengan verb yang nantinya to plus verb itu akan berperan sebagai noun, adjective, atau adverb dalam sebuah sentence. When a verb is in its infinitive state, it has no subject or object. It is used to define the action of the verb without tying it to a specific person. It is a verb acting without a subject. The infinitive is the verb in its purest form. An infinitive should be treated as a single word with a single meaning. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jadi nomor 20, to infinitive ini disesuaikan dengan tense yang sedang digunakan dalam kalimat tersebut. Jadi he was thrilled, itu jawabannya to having the cash with him. Kemudian nomor 21 itu we were ready to explain that action, jawabannya yang C. Kemudian karena dia berperan sebagai noun ya, dan nomor 20 ini juga berperan sebagai noun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. She was reluctant to say the truth. Jawabannya yang A.
Kemudian selanjutnya nomor 23 itu tentang tense. When I open my eyes, I blank blank a strange sight. Dengan 4 pilihan, see, seeing, seen, or saw. We should choose one of the multiple choices here, so it would be complete. Jadi pada kalimat nomor 23 ini bisa kita lihat melalui open, itu berarti dia past tense. Berarti kita bisa melihat langsung ke pilihannya itu yang mana yang bentuk past verbnya yang past verb to. Jadi the simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. Jadi simple past tense itu digunakan untuk membicarakan aksi yang sudah selesai di masa yang lalu sebelum sekarang. Jadi formulanya itu ada subject plus verb 2 plus complement. Bisa dilihat di sini subject tinggal kurang verb 2 dan di sini ada complementnya a strange sight. Jadi kita tinggal cari verb 2 yaitu saw yang pilihan D. Di sini ada nomor 24. We blank 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 Greece next month dengan ada 4 pilihan. Yang pertama visit, are visiting, visiting atau visited. Jadi di sini kita harus menentukan kata apa yang secara grammar benar untuk melengkapi sentence-nya. Jadi dari kalimat dari soal itu bisa kita lihat waktunya itu next month, berarti bulan depan. Berarti kan itu sudah dapat dipastikan bulan depan. Berarti bisa kita pastikan bahwa tense yang dipakai itu adalah simple present tense. Simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan suatu kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Salah satu fungsinya itu membicarakan acara dalam waktu dekat atau scheduled event. Formulanya adalah subject plus verb to be plus complement. Di kalimat ini sudah ada subject, lalu kemudian kita tinggal mencari verb to be. Verb to be. Di sini yang ada to be-nya itu are visiting. Jadi jawabannya yang B, are visiting. Kemudian soal selanjutnya nomor 25. I blank 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 English for 12 years. Pilihannya ada 4 juga, have teaching, have teach, have been teaching, atau being teaching. Dari kalimat di soal, di waktunya for 12 years bisa kita lihat bahwa dia ini sudah mengajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Selama itu berarti rentang waktu dan dia start ngajar tuh 12 tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi bisa kita pastikan kalimat ini adalah present perfect continuous. The present perfect continuous tense, it shows that something started in the past, dimulai di masa yang lalu, dan masih berlangsung and is continuing at the present time, masih berlangsung sampai sekarang. The present perfect continuous is formed using the construction, jadi rumusnya itu adalah has atau have been plus the present participle atau verb ditambah ing. Jadi jawabannya adalah C, have been teaching. Kemudian nomor 26, di sini ada soal tentang active passive voice. Yang nomor 26 ini, I will never forget this experience. Dan kita akan mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Kemudian nomor 27, did she do her duty? Kita akan mengubahnya juga ke bentuk pasif. Kemudian nomor 28, the police have caught the thief. Nanti kita juga akan ubah ke kalimat pasif. Nomor 29, mother made a cake yesterday. Dan nomor 30, the tiger was chasing the deer. Baik, di sini ada sedikit penjelasan. Jadi passive voice, untuk mengubah sebuah kalimat ke passive voice itu juga ditentukan dengan tense yang sedang dipakai. Jadi yang pertama itu yang perlu diingat. Kemudian yang ciri khas dari passive itu, misalkan kita lihat pada contoh present simple itu, I do my homework, dan di passive-nya my homework is done. Jadi objeknya menjadi subjek, dan jika mau itu bisa ditambahkan by sebagai pelaku. Jadi ini kalau dilengkapi, my homework is done by me.
Jadi subjek dan objeknya itu dibalik dan ditambahkan by di bagian pelakunya, by me. My homework is being done by me. My homework was done by me. Baik. Nomor 26. I will never forget this experience. Berdasarkan kalimat ini bisa kita lihat bahwa tense yang dipakai itu adalah simple present. Berarti kita tinggal mencari yang simple present. Di sini simple present itu memakai to be-nya tetap present, kemudian verb-nya menjadi verb 3. Jadi nomor 26 itu jawabannya C. This experience will never be forgotten by me. Kemudian yang nomor 27, did she do her duty? Jadi di sini bisa kita lihat bahwa tenses yang digunakan adalah past tense. Maka bisa kita pilih jawaban yang past tense dan verbnya diubah ke verb 3. Jadi jawabannya adalah yang B, was her duty done by her. Kemudian untuk yang nomor 28, the police have caught the thief. Jadi di sini bisa kita lihat seperti penjelasan sebelumnya, have caught itu sama seperti have done ya, present perfect, have done, berarti bentuk pasifnya adalah has been plus verb 3. Jadi jawabannya adalah the thief has been caught by the police. Kemudian untuk yang nomor 29, mother made a cake yesterday. Bisa kita lihat tenses yang digunakan adalah past tense. Jadi jawabannya adalah a cake was made by mother yesterday. Kemudian nomor 30, the tiger was chasing the deer. Was chasing itu sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu ada past continuous. Was doing itu sama saja bentuknya dengan the tiger was chasing the deer. The deer-nya pindah ke depan, objeknya menjadi subjek, subjeknya menjadi objek. Jadi bentuknya berubah menjadi yang B. The deer was being chased by the tiger. Kemudian nomor 31 itu ada tentang conditional sentence. Jadi soalnya if I were you, I blank him right away. Di sini ada 3 pilihan jawaban, will dismiss, would dismiss, atau would have dismiss. Dari sentence ini itu bisa dilihat bahwa the sentence is second conditional, ditunjukkan oleh hypothetical condition, maksudnya kondisi yang tidak mungkin. If I were you, jika saya kamu, tidak mungkin saya menjadi kamu. And possible result, dan hasil yang masih mungkin. I blank him right away. Di sini pilihannya dismiss, berarti ya I will dismiss atau dismiss, saya akan buang dia. Jadi in the second conditional ini biasanya digunakan untuk unreal possibility, karena nggak mungkin I jadi you, I were you, tidak mungkin saya menjadi kamu. Maka in the second conditional we use a simple past tense dan dalam if clause dan would plus infinitive in the main clause. Jadi kita memakai simple past tense di if-nya, if I were you, plus would plus infinitive. Berarti jawabannya yang B, would dismiss. Kemudian yang nomor 32, millions of people will die if they blank ate soon. Jadi dari kalimat yang ada itu bisa kita lihat bahwa the sentence is first conditional, yang ditunjukkan dari possible condition, kondisi yang mungkin, dan hasil yang memungkinkan juga. Dalam first conditional itu kita menggunakan simple present di if clause-nya dan will plus infinitive in the main clause. Jadi intinya adalah kita pakai simple present. Simple present berarti kita pakai yang don't receive. Kemudian yang nomor 33, if he blank in time, he would get the job. Dari sentence ini bisa kita lihat bahwa sentence-nya itu second conditional, ditunjukkan dari kondisi yang tidak mungkin.
hypothetical condition, dan possible result. Jadi di sini maksudnya itu ya, coba kalau misalkan dia apply-nya tempat waktu, pasti dia bakal dapat kerja, kan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Jadi conditionnya emang hypothetical. Second conditional, we use a simple past tense in the if clause dan would plus infinitive in the main clause. Jadi di sini bisa kita lihat main clause-nya sudah pakai would. Jadi if he, kita pakai simple past tense. Jadi jawabannya applied. If I had known, nomor 34, if I had known I blank blank. Pilihannya ada 3, will help, would help, dan would have helped. This sentence is third conditional. Ditunjukkan dari expired past condition, jadi dari kejadian yang masa lalu, dan possible past result. Jadi misalkan beneran dilakukan pada saat yang lalu, itu bisa jadi resultnya itu mungkin terjadi. Jadi di third conditional sentence ini digunakan untuk no possibility sentence yang tidak akan mungkin juga. In the third conditional, we use a past perfect tense in the if clause. So kita lihat di if clause-nya ini sudah pakai past perfect tense dan would have plus past participle in the main clause. Jadi kita cari yang would have plus past participle, yaitu yang C, would have helped. Kemudian nomor terakhir, if the boss blank blank now, we will be in trouble. Jadi bisa kita lihat bahwa the sentence is first conditional, ditunjukkan dari possible condition dan result yang memungkinkan. Jadi di first conditional seperti yang tadi kita pakai simple present di if clause-nya. Ini sudah simple present ya. Kemudian will plus infinitive in the main clause. Jadi jawabannya will infinitive in the main clause. Ya, main clause-nya sudah pakai will. Jadi kita tinggal cari yang pakai simple present tense, yaitu yang A, arrives. Okay, that's all for this occasion. I hope you find this bermanfaat untuk kamu. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.